warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok Ibu Lisna Prainata SPD MM. Saya Pember Tamrin Manalu dari SMP Negeri 3 Seruyan Raya. Saya Kiki Permatasari dari SMPS 5 Bes Agro Internasional. Saya Romi Yanggi Irwan Rahman dari SD Eka Cipta Hanau. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada pra-observasi, Pak Pember akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5, rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Selamat pagi Pak Pember. Saya senang bertemu Ibu hari ini membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan, bagaimana saya bisa membantu Ibu? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Pember atas waktunya. Saya ingin minta tolong kepada Pak Pember supaya Bapak bisa membimbing saya Pak dalam meningkatkan kemampuan saya sebagai coach terkait dengan kompetensi presence atau kehadiran penuh saya nantinya, kemudian tentang bagaimana cara saya untuk mendengarkan aktif dan bagaimana saya bisa lebih meningkatkan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagian mana yang Ibu fokuskan dalam observasi ini, Bu? Saya berharap nanti Pak Pember akan mengamati saya pada saat saya mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Baik, itu saya sudah paham. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Baik, saya percaya ya Pak dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, maka coach akan bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu, yaitu solusi dari dalam dirinya sendiri, kemudian akan mengetahui rencana aksinya dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi, kemampuan saya dalam segi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu sepertinya perlu ditingkatkan ya Pak. Jadinya saya mohon bimbingan Bapak untuk ranah itu Pak. Baik, saya paham itu. Apa harapan Ibu dalam observasi ini nanti? Saya berharap nanti Bapak akan bisa memberikan feedback atau umpan balik kepada saya terkait proses coaching yang akan saya lakukan dengan coaching, dan nantinya bisa berdampak untuk meningkatkan kompetensi saya pada dua hal yang ingin saya fokuskan, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik, Bu, silakan dilakukan observasi. Terima kasih Pak. Pada tahap observasi, Bu Kiki melakukan percakapan coaching kepada Pak Romi. Dalam melakukan percakapan coaching, Bu Kiki dapat menjadikan Tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan. Sementara Coach Pak Romi menyampaikan topik terkait target pribadi. Selamat pagi Pak Romi, apa kabarnya? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Romi, pada pagi ini sepertinya ada hal yang ingin Pak Romi sampaikan kepada saya Pak. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada hari ini. Terus yang selanjutnya sebenarnya ada Ibu, dan permasalahan ini saya harap dapat diselesaikan pada sesi coaching pada hari ini Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Romi ya, Iya. karena sudah meluangkan waktu juga untuk ngobrol. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Romi, nanti kita akan melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Pak Romi. Dan waktu yang kita miliki, mohon maaf tidak lama, 10-15 menit. Gimana kalau menurut Pak Romi? Alhamdulillah bisa cukup. Cukup nih, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya mungkin saya perlu tanya nih, sebenarnya permasalahan apa yang dimiliki Pak Romi?
sebenarnya permasalahannya yang berasal dari dalam diri saya sendiri, Bu, terkait dengan manajemen waktu atau bagaimana proses saya mengatur waktu pribadi saya, Ibu. Seperti itu. Baik, berarti kita akan membahas tentang bagaimana permasalahan Pak Romi dalam manajemen waktu gitu nggih Pak nggih. Siap, Ibu. Nah, sedangkan tujuan Pak Romi nanti setelah kita melakukan proses coaching ini apa Pak? Kira-kira? Berarti setelah melakukan coaching ini, saya harap bahwa kemampuan saya dalam manage waktu saya ke depannya itu lebih baik lagi atau lebih efektif, Bu, terutama dalam penanganan tugas-tugas yang telah diberikan seperti itu. Oke, baik. Berarti memang Pak Romi sudah tahu tujuan kita coaching hari ini ya Pak ya, yaitu Pak Romi bisa menemukan solusi nanti Siap, untuk Ibu. persoalan Pak Romi sendiri. Selanjutnya Bapak, kira-kira kendala apa atau hambatan apa yang Pak Romi rasakan dalam memanajemen waktu itu Pak? Iya, Bu, saya sering merasa keteteran atau kewalahan dalam pengerjaan tugas-tugas Ibu yang harus saya kerjakan. Jadi kebanyakan semuanya lewat dari deadline pengumpulan tugas tersebut, Ibu. Seperti itu. Berarti Pak Romi sangat tahu sekali sebenarnya ya Pak ya, bagus sekali sudah tahu kendala dan hambatan yang Pak Romi alami, sehingga nantinya Pak Romi juga akan menyadari seperti Iya. itu gitu, terkait dengan bagaimana bisa memanajemen supaya tidak kewalahan, Iya. bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline-nya atau Iya, Bu. bahkan sebelum itu. Bagus Pak. Nah, kira-kira Pak, jika dikatakan idealnya orang yang bisa memanajemen waktu itu di level 10, menurut Pak Romi, kondisi Pak Romi saat ini itu berada di level berapa Pak Romi? Sepertinya saya berada di level 2 atau 3, Ibu. Oh begitu. Karena Iya. kebanyakan tugas-tugas yang saya kumpulkan atau saya selesaikan itu terlampau jauh dari waktu pengumpulan atau deadline-nya. Misalkan nih pengumpulannya hari ini, maka biasanya saya mengumpulkan 4-5 hari kemudian seperti itu, Bu. Sedangkan saya rasa semua pekerjaan saya udah berusaha untuk kerjakan seperti itu, Bu. Tapi selalu saja mengalami keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Mungkin yang bisa saya katakan bahwa manajemen waktu saya itulah seperti yang tadi saya utarakan, Ibu, yang buruk seperti itu. Intinya saya supaya lebih efektif seperti itu, Ibu. Oke, berarti memang Pak Romi sudah ada niat dan keinginan ya Pak ya, Iya, untuk bisa bangkit gitulah dari hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi, yaitu Iya. dalam segi manajemen waktu. Oke. Kemudian Pak, nanti Bapak itu harapannya akan bisa mencapai ke level berapa Pak untuk bisa lebih baik dalam manajemen waktunya Pak? Iya, saya bisa mungkin paling tidak level 7 atau 8, Ibu. Kemudian kalau sudah terbiasa, nantinya saya akan tingkatkan lagi sampai ke level 9, bahkan bisa kurang dari deadline atau level 10, Ibu. Jadi seperti itu. Berarti gambaran nanti di level 8 atau 7 yang Pak Romi Iya. harapkan itu seperti itu ya Pak. Iya, iya. Bisa tepat waktu, Tepat waktu. atau ditingkatkan lagi menjadi Bahkan sebelum kurang dari Iya. deadline-nya. Sebelum Seperti deadline itu. Pak Romi sudah bisa menyelesaikan tugas tersebut. Bagus sekali Pak Romi. Kemudian rencana apa nih kira-kira yang sudah Pak Romi miliki untuk bisa memanajemen waktu dengan baik Pak Romi? kalau saya pikir kedepannya mungkin saya bisa melakukan ini, Bu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan tingkat urgensi suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan, atau bisa kita katakan mengerjakan sesuai dengan skala prioritas, Ibu. Jadi mungkin kedepannya saya akan mengerjakan hal-hal yang urgent terlebih dahulu terkait tugas saya, misalkan dalam hal pengumpulan administrasi seperti RPP ataupun modul ajar dan perangkat-perangkat pembelajaran lainnya sebelum masuk ke dalam kelas, sehingga saya bisa membagi waktu saya antara pembuatan administrasi kelas dengan pembelajaran yang akan saya lakukan dengan siswa saya di dalam kelas, seperti itu, Ibu. Iya Pak Romi, saya memahami sekali ya Pak, karena saya sendiri kadang juga masih mengalami hal yang seperti Pak Romi rasakan. Iya. Manajemen waktu terkait dengan membagi peran kita Iya. sebagai guru, kemudian harus memenuhi tugas dan tanggung jawab administrasi dan lain sebagainya. Iya. Tapi dari rencana Pak Romi, niat Pak Romi itu saya sangat mengapresiasi sekali. Kemudian kira-kira Pak, nanti ketika dalam melaksanakan rencana tersebut, ada kendala nggak kira-kira yang akan Pak Romi temui?
tentunya pasti akan ada kendala seperti itu Bu. Jadi mungkin dari tingkat keinginan untuk mengerjakan semuanya yang pertama, jadi itu yang perlu saya kembali ingat bahwa lakukan sesuai dengan skala prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua, kendala selanjutnya adalah mengingat waktu untuk kapan sih deadline daripada tugas-tugas yang akan dikumpulkan, karena saya orangnya suka lupa nih Bu, seperti itu. Jadi itu kendala utama yang mungkin saya hadapi ke depannya seperti itu. Baik, Pak Romi berarti sudah memprediksi nih nantinya pasti akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Pak Romi. Nah berarti jika seperti itu Pak, kira-kira ada second opinion nggak Pak Romi? Atau rencana cadangan kalau Pak Romi suka lupa tuh harusnya gimana? Seperti itu Pak Romi? Iya Bu, sejenis alternatif solusi ya Bu, atau solusi alternatifnya ya Bu. Untuk hal tersebut karena saya tahu diri saya pelupa nih Bu ya, mungkin kedepannya saya akan membuat sebuah reminder ataupun timetable seperti itu Bu. Jadi sejenis roster ataupun schedule bahwa di dalamnya ada urutan-urutan jadwal yang harus saya selesaikan berdasarkan tingkat urgensinya. Itu bisa dikatakan sebuah reminder buat saya atau pengingat yang sewaktu-waktu bisa saya gunakan untuk mengingatkan diri saya terhadap jadwal pengumpulan daripada tugas-tugas saya seperti itu Bu. Kemudian di sisi lain saya juga bisa meminta bantuan dari rekan kerja saya untuk berkolaborasi dalam hal manajemen waktu ini seperti itu Bu. Oke, baik sekali Pak Romi. Berarti ada second opinion atau rencana cadangan gitu ya Pak, dengan cara membuat jadwal sesuai dengan skala prioritas, mana dulu deadline-nya yang perlu diselesaikan. Bagus sekali Pak Romi. Kemudian tadi saya mendengar juga kalau tidak salah Pak Romi akan melibatkan rekan kerja mungkin sebagai pendukung istilahnya ya Pak Romi, untuk menjaga komitmen Pak Romi terhadap rencana Pak Romi tersebut. Apakah seperti itu Pak? Tepat sekali Bu. Ya, betul. Kemudian Pak, bagaimana tanggung jawab Pak Romi terhadap rencana ini Pak? Kira-kira Pak? Untuk kedepannya ya otomatis sudah melakukan coaching seperti ini, tanggung jawab saya lebih ditingkatkan lagi. Yang pertama, setelah dari sini saya akan meninjau terlebih dahulu semua tugas-tugasnya apa semua. Kemudian selama beberapa waktu ke depan saya akan tulis sebuah reminder sesuai dengan urutan-urutan urgensinya tadi atau waktu pengumpulannya. Kemudian setelah itu saya akan tempelkan di meja kerja saya, baik di sekolah maupun di rumah, untuk mengingatkan saya setiap waktu Ibu ketika ada jadwal pengumpulan, jadi saya bisa kerjakan yang mana terlebih dahulu untuk dikumpulkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan terus menindaklanjuti atau mengecek secara berkelanjutan nih Bu terkait reminder tersebut bersama dengan teman sejawat saya tadi, dan melakukan refleksi bersama teman sejawat saya terkait hal-hal apa saja yang masih kurang dengan diri saya terkait manajemen waktu tadi Bu, seperti itu. Oke, baik, bagus sekali ya Pak Romi, sudah komitmen dan akan bertanggung jawab, juga akan menindaklanjuti gitu ya langkah-langkah kerjanya. Kira-kira kapan akan mulai direalisasikan itu Pak untuk membuat jadwalnya? Setidaknya lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Oke, sesegera mungkin berarti ya Pak. Kalau bisa setelah sesi coaching pulang ini, dari coaching pulang dari sini saya akan buat rencana terlebih dahulu, kemudian kerangka pembuatan daripada remindernya, kemudian nanti mungkin selanjutnya bisa saya konsultasikan lagi tadi rekan kerja, kemudian mungkin setelah rekan kerja saya tanyakan lagi kepada Ibu ya Bu ya, bagaimana sih, apakah sudah boleh dikatakan bagus nih, apa masih ada perlu ditingkatkan lagi dari reminder tersebut Ibu. Oke, bagus sekali. Berarti pada intinya Pak Romi sudah punya rencana ya Pak Romi, dan bisa mengevaluasinya bersama dengan rekan kerja Pak Romi. Kalau boleh saya katakan bahwa tadi Pak Romi datang untuk masalah kegalauan manajemen waktu, dan Pak Romi sudah mengetahui akar penyebab masalahnya di mana, kemudian secara individu atau secara hatinya Pak Romi ini sudah menemukan sendiri juga solusinya, yaitu dengan cara membuat reminder, kemudian bisa menyusun skala prioritas, dan bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat juga untuk membantu Pak Romi menjaga komitmennya. Pak Romi juga akan melaksanakan rencana tersebut sesegera mungkin, dan Pak Romi akan bertanggung jawab penuh serta menindaklanjuti rencana tersebut. Iya, benar sekali Bu. Ya, kalau begitu gimana perasaan Pak Romi sekarang nih Pak? Wah,
pastinya sangat senang ya Bu ya, kayak udah merasa terbantu nih. Sebelumnya nggak ada pikiran seperti itu, ataupun sebenarnya sudah ada tapi masih ragu-ragu nih Bu untuk dilaksanakan. Kira-kira kedepannya ketika itu bisa dilaksanakan, saya berharap semuanya bisa lancar, kemudian kendala-kendala yang tadi kita bayangkan bersama Ibu dapat diminimalisir seminim mungkin supaya itu tidak terjadi seperti itu Bu. Dan kedepannya manajemen waktu saya dapat berkembang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga penggunaan waktu saya lebih efektif daripada sebelumnya seperti itu Bu ya. Amin. Sekali amin ya rabbal alamin ya Pak Romi. Amin. Terima kasih banyak bahwa Pak Romi sudah bisa memunculkan solusi dari dalam diri Pak Romi sendiri, Iya, dan Bu. sudah bertekad bulat untuk bisa merealisasikan rencana tadi, sehingga saya juga berharap nanti di pertemuan kita selanjutnya atau kesempatan yang akan datang Pak Romi akan bisa menceritakan kembali gitu ya hasil dari manajemen waktu yang sudah lebih baik lagi tentunya. Seperti itu. Ada hal lain yang ingin disampaikan kira-kira Pak Romi? Selanjutnya saya hanya memohon doa Ibu, semoga bisa dilancarkan seperti tadi saya bisa mengaminkan doa-doanya. Iya. Semoga kedepannya ketemu Ibu lagi, saya sudah dapat memperoleh hasil dan memberikan hasil yang positif kepada Ibu terkait hasil dari mentoring kita hari ini Bu. Oke, terima kasih banyak juga, saya belajar banyak dari Pak Romi. Dan jika tidak ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak Romi, boleh kita tutup sesi ini Pak Romi? Bisa Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Pak Romi, sehat selalu dan semangat dalam melaksanakan rencana aksinya. Iya. Oke. Ibu juga sehat selalu, terima kasih dan Terima kasih. sukses selalu Ibu. Amin, sukses juga untuk Pak Romi. Selamat pagi Pak Romi. Pagi Bu. Pasca observasi, skenario dialog lengkap antara supervisor Pak Pember dan Coach Bu Kiki dalam percakapan pasca supervisi berbasis coaching mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan yang dapat berlangsung sebagai berikut. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Pember. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas masalah hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Oke Pak. pada sesi coaching kemarin. Bagaimana Ibu bisa menilai performa dan dalam kompetensi tersebut? Kalau menurut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Pak, dan saya sudah melaksanakan dengan baik gitu coaching dengan coach saya terkait permasalahannya. Yang Ibu rasakan pada saat kegiatan itu bagaimana? Saya merasa senang dan saya merasa sudah memenuhi beberapa kompetensi sebagai coach, yaitu yang pertama saya sudah mencoba hadir secara penuh untuk mendengarkan aktif, dan juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot kepada coach saya Pak. Itu tadi Ibu sudah merasakan seperti itu ya? Iya. Nah, yang membuat Ibu merasa seperti itu pada saat bagaimana? Iya Pak, saya merasa ya karena saya sebelumnya mungkin sudah merancang ya Pak kira-kira alur Tirta itu seperti apa, sehingga saya nanti bisa ya seperti air gitu Pak, mengalir, kemudian memberikan pertanyaan yang bisa memancing coach saya untuk menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri seperti itu Pak. Baik, bolehkah Ibu berbagi hasil pengamatan dari yang kemarin? Boleh Pak. Jadi hasil dari coaching saya, pertama tuh coach saya kan mengalami kendala ya Pak ya, dari segi manajemen waktu. Kemudian saya menanyakan apa kendala beliau, akar permasalahannya. Beliau menyampaikan tentang deadline yang suka terlewat jauh dari hari yang ditentukan seperti itu. Nah, saya tanyakan juga bagaimana rencana aksi dari beliau, komitmen, serta kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan dihadapi, sehingga coach saya memiliki bisa memunculkan second opinion atau rencana cadangan jika rencana atau plan A ini tidak terlaksana. Kemudian coach saya juga bisa menentukan gitu Pak, bahwa dia harus berkolaborasi baik dengan temannya atau dengan rekan yang lain untuk mendukung rencananya tersebut, seperti itu Pak. Kemarin coachingnya kendalanya karena manajemen waktu ya Bu ya? Iya betul Pak. Nah,
coachnya menemukan solusinya. Nggih, Pak. Kira-kira solusi yang disampaikan oleh coachnya apa itu? Solusinya dia akan menggunakan skala prioritas, Pak, untuk bisa menyelesaikan tugas mana dulu yang harus dikerjakan. Kemudian second opinionnya, karena coach saya mengalami hal yang sebenarnya wajar juga ya Pak, kita sering lupa, makanya akan membuat reminder untuk dirinya sendiri sehingga akan bisa lebih meningkatkan kemampuannya dalam memanajemen waktu, Pak. Saya melihat Ibu kemarin telah melakukan dan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, kemudian sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal itu? Senang sekali mendengarnya Pak, dan terima kasih banyak atas bantuan Pak Fember yang sudah mengamati saya, dan harapannya ya mungkin ada hal yang bisa saya tingkatkan gitu Pak. Iya. Nah, namun demikian Ibu, saya melihat ada beberapa aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Misalnya pada saat observasi seperti itu Bu, kita sebagai coach itu tidak terlalu banyak untuk curhat. Oh begitu, Kalau yang saya lihat, Ibu juga jadi ikut curhat kepada beliau. Iya Pak, betul sekali. Untuk hal itu bagaimana pandangan Ibu? Saya sepakat dengan Pak Fember Pak. Ya meskipun kadang terbawa suasana gitu ya Pak. Oh kok sama nih kasusnya dengan saya. Gitu. Tapi kedepannya insya Allah saya akan belajar lebih profesional lagi Pak. Lebih bisa mendengarkan aktif dan mengerem gitu Pak. Istilahnya bukan saya yang curhat nantinya seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Baik Pak, untuk langkah konkretnya saya akan berlatih ya Pak secara intensif dan memfokuskan pada kompetensi yang kurang di dalam diri saya, seperti itu Pak. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik Ibu. Saya mendukung ya langkah yang akan Ibu lakukan. Saya akan mencatat hasil observasi ini dan akan saya buat di link di form supervisi akademik. Terakhir, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Ya, saya memperoleh penguatan terutama dari Pak Fember terkait bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coach, yaitu sesuai dengan kompetensi yang saya fokuskan tadi, dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Baik Ibu, tetap semangat dalam melakukan kegiatannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Fember. Sampai jumpa.